Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu, berkat-berkat yang selalu baru. Kau selalu menyertai hidup kami, Kau selalu memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebenarnya kami mendengar firman-Mu, rapi kami, biar kami semua boleh mengerti firman yang kami dengar pagi hari ini dan menjadi berkat buat kehidupan kami dan juga orang lain. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul penyesalan. Saya akan bacakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Biasanya penyesalan kalau kita sering dengar, penyesalan selalu di akhir. Kalau penyesalan di awal berarti dia bertobat. Kenapa orang sering terlambat untuk menyadari? Yang pertama, orang mengalami kehidupan yang nyaman. Orang mengalami kehidupan yang gak ada halangan, gak ada rintangan. Sehingga mereka merasa bahwa dia gak perlu pertolongan dari orang lain ataupun dari Tuhan. Orang yang terlalu nyaman hidupnya, dia merasa gak butuh orang lain. Dia merasa bahwa hidupnya itu baik-baik saja. Orang yang mengalami hal tersebut, dia lama-kelamaan dia akan mengalami yang namanya kemunduran rohani. Karena dia merasa kehidupan yang terlalu nyaman. Dia lupa untuk bersyukur dengan kehidupannya. Orang yang terlalu nyaman biasa dia merasa bahwa, yang kedua, dia merasa mampu. Orang yang hidup nyaman dia pasti akan merasa bahwa dia mampu melakukan segala sesuatunya. Tanpa pertolongan orang lain. Tanpa pertolongan Tuhan. Orang yang mampu biasa dia mengalami yang namanya kesombongan. Orang yang merasa terlalu percaya diri, dia akan meremehkan orang lain. Yang ketiga, dia tidak membutuhkan Tuhan. Orang yang terlalu nyaman, orang yang merasa mampu, dia tidak akan pernah membutuhkan Tuhan. Tapi seringkali orang yang seperti itu bukan berarti orang yang gak ke gereja, bukan. Orang yang merasa nyaman, mampu, dia itu mungkin bukan seperti orang-orang biasa, dia melayani Tuhan juga. Mungkin dia ke gereja rajin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu dia ke gereja. Seminggu 7 kali dia ke gereja. Kita belajar kepada bangsa Israel. Kita lihat bahwa bangsa Israel itu bukan bangsa yang tidak tahu Tuhan. Bangsa Israel itu diberikan pengajaran oleh Tuhan melalui Musa, melalui hukum Taurat, tata cara beribadah, diajarkan semuanya. Mereka itu orang-orang yang hebat di dalam beribadah. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka tuh seringkali keras kepala, keras tengkuk. Ketika dia mengalami masalah, dia langsung melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Taurat, ketika dia kembali, dia lihat bahwa Tuhan kasih tahu bahwa bangsa Israel itu membuat patung sapi untuk disembah. Karena dia katakan bahwa, wah mungkin Musa udah mati, tadi siapa yang akan memimpin kita? Dia bikin patung yang sapi yang bisa, yang menurut dia bisa untuk memimpin mereka berjalan menuju negeri perjanjian. Orang yang sering melakukan seperti ini, orang-orang yang tidak bersyukur dengan kehidupannya. Seringkali mereka merasa bahwa Tuhan itu harus mengikuti kehendaknya. Tuhan itu harus melakukan apa yang dia mau. Seringkali kita lupa seperti itu. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maunya Tuhan itu seperti apa? Orang yang tidak mengalami yang namanya pengalaman dengan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa merasakan kebaikan Tuhan. Mereka yang mereka lakukan dalam ibadah mereka hanya rutinitas. Mereka hanya melakukan sesuatu yang merasa bahwa dia itu hebat, dia itu merasa mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Orang-orang yang seperti ini biasanya mengalami yang namanya penyesalan. Penyesalan di akhir. Gak ada penyesalan di awal. Ketika penyesalan di awal dia akan bertobat. Saya akan bacakan dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi orang-orang yang ditolak ini kebanyakan orang-orang yang rajin di dalam beribadah, rajin di dalam pelayanan, tapi mereka lupa menaruh Tuhan dalam kehidupannya. Dia lupa bahwa Tuhan itu memberkati hidupnya, Tuhan itu menjaga hidupnya, apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasa nyaman dalam kehidupannya itu karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan segala sesuatunya itu di dalam kehidupannya. Tuhan yang memberkati, tapi dia lupa bahwa Tuhan yang memberkati dan dia merasa bahwa apa yang didapat itu adalah berasal dari kemampuan. Mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan pasti dia akan mengasihi Tuhan. Ketika dia mengasihi Tuhan, dia akan bisa juga mengasihi orang lain. Dia juga bisa memberkati orang lain. Apa yang Tuhan mau, kita bisa lakukan. Ketika Tuhan menciptakan kita dikatakan segambar. Artinya kita serupa dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan harusnya ada dalam kehidupan kita juga. Dan kita juga bisa membagikan kasih kita, berkat yang Tuhan berikan untuk juga kita memberkati orang lain. Biar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita belajar untuk taat akan Tuhan, jangan sampai kita menyesal. Karena apa? Ketika kita menyesal artinya kita sudah terlambat. Ketika kita menyesal berarti kita sudah ditolak oleh Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita belajar untuk tetap setia. Karena waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Kita bisa lihat bahwa keadaan ini tidak semakin baik-baik saja, tapi keadaan ini semakin menuju kepada kehancuran. Karena kita lihat bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, mari kita perbaiki hidup kita, biar hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan terima kasih Bapa, Kau luar biasa, biar kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya, dan kami mau belajar Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, untuk kami boleh tunduk di hadapan-Mu, tunduk kepada firman-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami, dan hidup kami juga Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.